Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6567, benda aneh itu adalah monster. Namun pada saat itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri mengeluarkan dengusan pelan saat menoleh Chu Feng. Perhatikan wajahnya kini menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Senior, ada apa? Chu Feng melangkah maju dan memanggil mereka, tetapi mendapati bahwa orang lain itu sepertinya tidak mendengarnya. Jadi, Chu Feng dengan cepat meletakkan tangannya di dahi wanita itu untuk mengamatinya. Terungkap bahwa Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri saat ini terjebak dalam semacam ilusi. Memutuskan hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Chu Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak memandangi benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Saya rasa sangat mungkin ada benda aneh dari langit dan bumi yang berada di baliknya. Namun, dibandingkan dengan kegugupan Chu Feng, wanita gila itu tetap tanpa ekspresi. Karena dia memang tidak becus. Jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, wanita gila itu duduk bersila, bersiap untuk memurnikan benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Senior, ada sesuatu yang aneh tentang harta karun langka ini. Chu Feng segera mencoba membujuknya agar mengurungkan niatnya. Aku tahu. Setelah wanita gila itu selesai berbicara, dia mengabaikan Chu Feng dan menutup matanya untuk mulai memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi. Namun tak lama kemudian, wanita gila itu, seperti Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri, juga jatuh ke dalam kondisi yang lebih menyakitkan. Chu Feng buru-buru menyusun formasi dan mencoba beberapa metode lain. Tak satu pun dari mereka mampu memutuskan hubungan mereka dengan makhluk-makhluk menakjubkan di langit dan bumi itu. Melihat napas mereka semakin lemah, Chu Feng mengambil keputusan, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan benda ini. Setelah mengambil keputusan itu, Chu Feng tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang pembunuh iblis dan dengan meminjam kekuatannya, kultivasi Chu Feng mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat pertama. Untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga, Chu Feng harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan satu tebasan pedang, Chu Feng menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Serangan pedang ini tepat mengenai objek menakjubkan di langit dan bumi itu. Apa yang tampak sebagai keajaiban alam yang rapuh dan lembut kini menjadi tak terkalahkan. Kekuatan pedang pembunuh iblis bahkan tidak mampu menggeser benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Bagaimana bisa hal ini begitu sulit? Chu Feng, haruskah aku, sang ratu, bertindak? Kata Egi. Benda luar biasa ini sangat aneh. Saya khawatir, meskipun Anda ikut campur, itu tidak akan berhasil. Kita harus mencoba metode lain. Sambil berbicara, Chu Feng duduk bersila dan mulai memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi. Karena upaya dari luar tidak efektif, Chu Feng ingin mencoba menyelamatkan Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu dari dalam. Dan ketika kekuatan benda ajaib itu memasuki tubuh Chu Feng tidak memperoleh kekuatan untuk berkultivasi. Sebaliknya, kesadarannya memasuki ruang lain. Namun, hal ini sesuai dengan harapan Chu Feng. Ruangan ini pasti sangat besar, tetapi detail spesifiknya tidak jelas karena dikelilingi oleh kobaran api keemasan. Aura mungkin terlihat indah, tetapi sebenarnya dapat memengaruhi pikiran seseorang. Hanya dengan menenangkan pikiran seseorang dapat tetap tidak terpengaruh. Jika seseorang tidak dapat menenangkan pikirannya, mereka akan secara bertahap dilahap oleh kekuatan ini hingga kematian. Saat Chu Feng memperkuat tekadnya, kabut emas itu mulai perlahan menghilang. Senior,
Tak lama kemudian, Chu Feng melihat wanita gila itu. Mereka duduk bersila tidak jauh dari situ, dengan posisi yang sama seperti orang-orang di luar, namun, wanita gila itu dikelilingi oleh kobaran api keemasan yang melahap kekuatan hidup, garis keturunan, dan kultivasinya. Meskipun laju penyerapannya tidak terlalu cepat, jika terus berlanjut, kematian tidak dapat dihindari. Melihat bahwa berteriak tidak ada gunanya, Chu Feng dengan cepat melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di dahi wanita gila itu. Untunglah meskipun bukan tubuh aslinya, ia tetap memiliki kekuatan tubuh aslinya, banyak metode yang dapat digunakan. Melalui teknik penghalang, dan dengan menyentuh sumber hubungan wanita gila itu dengan kekuatan tempat ini, Chu Feng berhasil membangkitkan wanita gila itu dan memperkuat pikirannya. Reaksi pertama wanita gila itu saat bangun tidur adalah ketakutan. Dia baru bisa bernapas lega setelah bisa melihat Feng dengan jelas. Ini bukan karena dia pengecut, melainkan karena kondisi pikirannya saat ini, dia sedang menghadapi kematian secara langsung. Siapapun akan takut dalam situasi itu, namun tak lama kemudian, api keemasan kembali menyelimutinya. Wajah wanita gila itu kembali menunjukkan rasa sakit, dia sama sekali tidak bisa menenangkan dirinya. Namun, jika seseorang tidak dapat menenangkan pikirannya, mereka akan terjerat oleh kekuatan aneh itu, dan kali ini, Chu Feng membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membangunkannya kembali. Senior, saya khawatir Anda harus meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Terima kasih, wanita gila itu menyadari situasinya, jadi dia tidak banyak bicara, dia mengucapkan terima kasih dan menghilang. Dialah sendiri yang memutuskan hubungannya dengan makhluk menakjubkan itu. Selanjutnya, Chu Feng terus menggali lebih dalam dan segera menemukan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Saat ini, situasi Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri bahkan lebih serius daripada situasi wanita gila itu. Untungnya, Chu Feng berhasil membangunkannya dan memberitahunya tentang bahaya tempat itu. Itu sangat aneh. Jelas sekali benda itu ditujukan untuk budidaya, jadi bagaimana bisa berubah menjadi monster pemakan manusia? Mungkinkah klan ikan laut abadi sengaja mencoba memperdayai saya? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri langsung dipenuhi amarah begitu terbangun, karena barang itu adalah hadiah dari klan ikan laut abadi. Senior, klan ikan laut abadi seharusnya juga tidak mengetahui hal ini. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, mereka tidak akan menyakiti Anda, kata Chu Feng. Memang, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, mungkinkah laut abadi telah berubah, menyebabkan keajaiban langit dan bumi ini pun tercemar? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Namun begitu dia selesai berbicara, kobaran api keemasan itu kembali menyerang, dan dia kembali merasakan sakit yang luar biasa. Chu Feng tidak punya pilihan selain membangunkannya lagi. Senior, silakan pergi dulu, kita bisa bicara nanti, kata Chu Feng. Baiklah, tempat ini terlalu menyeramkan, sebaiknya kita pergi dulu. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyatakan persetujuannya, tetapi dengan cepat menatap Chu Feng. Chu Feng, maksudmu kau tidak berencana untuk pergi? Senior, dari luar, benda menakjubkan dari langit dan bumi ini tampak seperti sesuatu yang dapat digunakan untuk budidaya. Namun bagi kalian para praktisi bela diri yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan mengumpulkan pengetahuan mendalam, ini akan sangat membantu. Alasannya mungkin memang, seperti yang dikatakan oleh orang senior itu, bahwa hal itu telah dirusak oleh semacam kekuatan. Jika lahannya bisa dibersihkan, maka masih bisa ditanami. Saya ingin menyampaikan sebuah permohonan sederhana.
Jika junior ini mampu menghilangkan polutan tersebut, saya ingin tahu apakah senior bisa berbagi setengah dari harta langka ini dengan senior Liu? Kata Chu Feng. Senior Liu? Maksudmu orang gila itu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Kau sungguh luar biasa, Nak. Kau benar-benar tahu nama belakang orang gila itu. Kau tahu, sebelumnya tidak ada yang tahu nama wanita gila itu. Aku tak tahan lagi, perasaan ini kembali, aku harus pergi. Namun, aku sudah berjanji padamu, aku bisa memberikan setengahnya. Selain itu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, putuskan semua hubungan dengan tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri memutuskan hubungannya dengan harta karun langka dari langit dan bumi. Ketika kesadarannya kembali ke bentuk aslinya, dia mendapati bahwa wanita gila itu juga duduk bersila tidak jauh darinya. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang ketakutan membuatnya menyadari bahwa wanita gila itu pasti juga telah memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi, tetapi dia diselamatkan oleh Chu Feng sebelum dirinya. Sepertinya apa yang tidak bisa saya perbaiki, kamu pun tidak bisa. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Wanita gila itu mengabaikan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan menatap Chu Feng dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan khawatirkan Chu Feng. Dia seharusnya baik-baik saja. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Dia mengatakan itu, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Begitulah kata mereka. Tetapi kekuatan yang terpancar dari benda menakjubkan di langit dan bumi ini terlalu aneh. Ini bukanlah objek kultivasi. Ini jelas-jelas monster yang memangsa manusia. Ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia juga khawatir Chu Feng akan berada dalam bahaya jika dia tetap berada di dalam. Chu Feng bisa menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.